Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Liliana. Yang kedua, Egi Purwanto. Yang ketiga, Preti Anggraini. Kami akan menjelaskan praktikum IPA modul 2 mengenai materi makhluk hidup dan lingkungannya. Adapun tujuan membandingkan komponen-komponen terdapat pada ekosistem darat dan alami. Contoh ekosistem darat alami adalah sungai. Komponen abiotik ekosistem darat alami. Komponen abiotik tanah, udara, cahaya, air, dan angin. Kondisi darat kering sedikit sampai 30 derajat, tidak panas, tidak jernih, hingga dan perlahan. Komponen biotik ekosistem darat, jenis tumbuhan, pohon jambu, pohon mangga, rumput, pisang, dan pohon rambutan. Jenis bungkai, burung, belalang, semut, ulat, belalang, pengurai, cacing tanah, jamur, dan bakteri. Komponen abiotik ekosistem darat, buatan. Komponen abiotik tanah, udara, cahaya, air. Kondisi keadaan kering 34 derajat, terang, semilir. Komponen abiotik ekosistem darat buatan, jenis tumbuhan, pohon mangga, pohon palem, padi, pohon pisang. Jenis hewan, tikus, ulat, ayam kampung, dan tikus. Itulah beberapa contoh komponen biotik ekosistem darat buatan. Inilah hasil praktikum dari kami. Halo, kembali lagi bersama kami kelompok 2 dalam praktikum tentang rantai makanan, jaring-jaring makanan, piramida ekologi dalam ekosistem darat dan perairan. Dengan tujuan menentukan rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida ekologi dalam ekosistem darat dan ekosistem perairan. Alat dan bahan yang digunakan, pertama alat tulis, yang kedua alam sekitar. Rantai makanan berasal dari tumbuhan sebagai produsen pada tingkat trofik pertama. Organisme yang makan tumbuhan disebut herbivora atau konsumen sekunder. Yang memakan herbivora disebut karnivora atau konsumen sekunder. Dan yang memakan konsumen sekunder adalah konsumen tersier. Tingkatan organisme dalam rantai makanan disebut tingkat trofik. Tingkat trofik pertama yaitu produsen atau tumbuhan. Kumpulan dari beberapa rantai makanan disebut dengan jaring-jaring makanan. Dengan kata lain, rantai makanan yang saling menjalin dengan kompleks. Berikut ini merupakan contoh rantai makanan pada ekosistem darat. Dan ini merupakan contoh bagan dari jaring-jaring makanan pada ekosistem darat. Dan yang selanjutnya, contoh tingkat trofik komponen biotik pada ekosistem darat. Dan yang terakhir adalah bagan piramida ekologi pada ekosistem darat. Berikut ini merupakan contoh bagan rantai makanan pada ekosistem perairan. Selanjutnya, bagan jaring-jaring makanan pada ekosistem perairan. Dan yang ini adalah tingkat trofik komponen biotik pada ekosistem perairan. Terakhir adalah bagan piramida ekologi pada ekosistem perairan. Jadi dapat disimpulkan bahwa rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida ekologi merupakan satu kesatuan berturut-turut yang tak dapat dipisahkan, di mana rantai makanan adalah bagian dari jaring-jaring makanan. Terbentuknya piramida ekologi karena adanya jaring-jaring makanan. Cukup sekian video dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata ataupun banyak kekurangan dalam video ini, kami mohon maaf. Terima kasih.
Masukkan 1 sendok deterjen ke teko yang sudah berisi air 1000 ml dan diaduk rata. Lalu tuangkan pada botol plastik 100% yang berukuran 600 ml dan sisakan airnya sebanyak setengah dari 1000 ml. Lalu tambahkan kembali air ledeng pada teko hingga 1000 ml. Lalu tuangkan pada botol plastik 50% dan disisakan setengah dari 1000 ml. Dan dilakukan berulang-ulang hingga botol plastik 25%, botol plastik 12,5%, botol plastik 6,25%, dan botol plastik 3,1% terisi. Yang terakhir adalah botol kontrol yang diisi air ledeng. Tahap selanjutnya adalah memasukkan tisu pada gelas 100%, gelas 50%, gelas 25%, gelas 12,5%, gelas 6,25%, gelas 3,1%, dan terakhir gelas kontrol. Setelah gelas berlabel dimasuki tisu, tahap berikutnya adalah mengisi gelas yang sudah bertisu dengan larutan deterjen sesuai dengan persenannya. Contohnya, gelas 100% diisi dengan larutan yang ada pada botol plastik 100%. Begitu juga dengan seterusnya. Selanjutnya adalah memasukkan kacang hijau pada gelas yang sudah berisi larutan deterjen dan gelas yang berisi larutan air kontrol. Kacang hijau dimasukkan 10 biji dalam tiap-tiap gelas. Setelah proses tadi, maka proses akhir adalah menutup dengan menggunakan kardus. Mengapa saya menggunakan kardus? Karena kardus bisa menutupi semuanya dari cahaya matahari.